Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa lagi bersama saya, Frater Jimmy dalam permenungan hari ini, Rabu 12 Agustus 2020, dalam pekan biasa yang ke-19. Permenungan kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 18, ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu disaksikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kalian lepaskan ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui permenungan hari ini kita dapat melihat betapa Allah yang kita imani begitu maha mendengarkan setiap jeritan hati dan permohonan kita. Dia adalah Allah yang senantiasa hadir dalam hari-hari hidup kita. Setiap tarikan dan hembusan nafas kita, Dia hadir mengiringi langkah kehidupan kita. Sabdanya pada hari ini yang telah kita dengarkan bersama menegaskan bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Sabda hidup yang senantiasa menerangi jalan hidup kita setiap hari, yang mana melalui sabda ini kita diteguhkan dalam menapaki perjalanan hidup kita hari lepas hari. Bahwasannya kuantitas tidak menjadi alasan yang begitu mendasar untuk menyambut kehadiran Allah dalam hidup kita. Di daerah-daerah di mana iman Katolik begitu minoritas, pasti terasa tantangan dan pergulatan dalam menghidupinya. Tetapi melalui sabda Tuhan yang telah kita dengar bersama pada hari ini, ditegaskan bahwa Allah selalu hadir dan mendengar setiap jeritan dan permohonan hati kita. Sebaliknya, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita bersama untuk merefleksikan satu poin permenungan secara mendalam, bahwasanya hal utama yang harus kita bangun setiap hari dalam perjalanan sejarah hidup kita, yakni dengan meningkatkan kualitas hidup beriman kita. Meningkatkannya dengan cara apa? Yakni melalui seluruh cara hidup kita. Kita mengemban tugas perutusan yang sama, yakni menjadi saksi dan laskar cinta Kristus di tengah dunia. Perutusan ini tentu begitu konkret apabila kita mewujudkannya dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita.
Perbuatan yang seperti apa? Yakni tentunya perbuatan yang senantiasa menuju kepada kebaikan dan mencerminkan seluruh semangat yang telah diteladankan Tuhan Yesus kepada kita semua. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui sabda Tuhan pada hari ini, kita juga diingatkan bahwa apa yang kita ikat di dunia ini juga akan terikat di surga. Sebaliknya, apa yang kita lepaskan di dunia ini juga akan terlepas di surga. Maka dari itu, sekiranya melalui sabda ini, mari kita membangun komitmen yang teguh dalam diri kita masing-masing, bahwasanya yang harus kita ikat dengan erat setiap harinya yaitu ajaran iman, perbuatan baik, cara hidup yang saleh. Sebaliknya, yang harus kita lepaskan dari hari ke hari yaitu segala bentuk kesombongan diri, keegoisan, rasa malas, sifat buruk lainnya yang semakin menenggelamkan kita pada lautan dosa. Maka dari itu, maukah saya, Anda, dan kita semua membuka diri untuk mengalami penempaan dari hari ke hari dengan cara Allah sendiri. Semoga buah-buah permenungan ini mengantarkan kita pada permenungan pribadi yang semakin mendalam, agar dari hari ke hari kita selalu berjalan dalam terang iman. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.